السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja memulai kajian tafsir kita, yang mana hari ini kita akan melanjutkan surat Ali Imran ayat yang ke-144, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sebagaimana biasa kita mengartikan secara perkata terlebih dahulu, kemudian pada tahapan yang kedua kita melanjutkan makna perkata tersebut dengan lebih luas. Selanjutnya kita menerangkan tafsirnya secara global dan faidah-faidah ilmiah yang diambil dari ayat yang akan kita kaji ini insyaallah taala. Allah berfirman, wa ma, dan tidaklah. Ma di sini ma nafiyah, tidaklah, bukanlah, bukan apa-apa. Ma di sini bukan artinya apa, akan tetapi tidaklah. Dalam ilmu bahasa Arab dinamakan ma nafiyah. Dan tidaklah Muhammad illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, melainkan Rasulun, seorang Rasul. Qad, sungguh, khalat, telah berlalu, min qablihi, sebelumnya, ar-rusul, para rasul. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanyalah seorang rasul yang telah didahului sebelumnya oleh para rasul. Afa imata, maka apakah jika dia meninggal, au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu berubah, ala aqabikum, kepada sebelumnya, berbalik kepada sebelumnya. Wa may yanqalib, dan barang siapa yang berbalik, ala aqibaih, ke belakang, falan, maka sekali-kali tidak, yadurrallah, memudaratkan Allah, syai'a, sedikit pun juga, maka sekali-kali dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillah, maka Allah akan membalasi, maka akan membalasi Allah
asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Ini makna secara perkata. Adapun secara umum sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran terjemahan, tidaklah Rasulullah melainkan seorang Rasul yang telah didahului oleh para Rasul. Maka jika dia itu Rasul Nabi Muhammad, jika seandainya beliau meninggal atau terbunuh, kamu akan kembali ke belakang. Barang siapa yang akan kembali ke belakang, maka dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di awal ayat Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bentuk kemuliaan buat beliau. Allah menyebut nama Rasulnya di sini dengan nama Muhammad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali dia adalah seorang Rasul, seorang utusan. Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan nama beliau. Dan beliau memiliki beberapa nama, sebagaimana yang beliau sebutkan. Ana Muhammad, ana Ahmad. Saya Muhammad. Dan juga nama saya Ahmad. Dan Aqib. Dan nama-nama yang lainnya yang tertera dalam hadis yang sahih tentunya. Di dalam surat ini Allah menyebutkan nama Rasulnya dengan Muhammad. Sementara dalam surat As-Saff Allah menyebutkan nama Rasulnya dengan nama Ahmad. Min ba'dis muhu Ahmad. Di dalam surat As-Saff. Juz yang ke-28. Di dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan dengan nama Muhammad. Dan tidaklah Nabi Muhammad melainkan seorang Rasul. Di sini Allah menerangkan beliau bukan Rabb yang disembah, tapi seorang utusan, seorang Rasul. Ini bantahan terhadap orang-orang yang berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah sembuhkan kami, ya Rasulullah berikan syafaatmu pada kami, ya Rasulullah begini begitu, ya Rasulullah. Dibantah. Beliau bukan tempat meminta, beliau bukan tempat berdoa, tapi beliau hanyalah seorang utusan. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Yang telah didahului oleh para Rasul sebelumnya. Yang telah didahului oleh para Rasul sebelumnya. Ar-Rusul, para Rasul di sini datang dalam bentuk ma'rifah, alif lam. Para Rasul. Menerangkan bahwasanya para Rasul telah mendahului beliau. Dan tidak ada para Rasul setelah beliau. Terdapat makna di sini. Dan ini adalah bantahan bagi orang yang mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul setelah Rasul. Dibantah dengan ini ayat. Qad khalat min qablihir rusul. Telah didahului sebelumnya oleh para Rasul. Para utusan. Kemudian kata Allah, afa immata. Maka jika seandainya dia Rasulullah meninggal. Mata di sini meninggal atau terbunuh. Terbunuh kan juga meninggal. Iya apa tidak? Terbunuh juga meninggal. Tapi kenapa Allah menyebut dua hal yang sama apabila dia meninggal atau terbunuh? Allah ingin menerangkan atau di sana terdapat makna tafsir, maka jika seandainya dia meninggal secara biasa atau dibunuh oleh seseorang, menunjukkan bahwasanya para Rasul mereka ada yang meninggal dan mereka ada yang dibunuh. Para Rasul mungkin saja meninggal dan para Rasul mungkin juga dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq."
dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Jadi ada utusan-utusan Allah, ada nabi-nabi Allah yang dibunuh. Dan terbunuhnya mereka bukanlah menunjukkan salahnya jalan mereka. Bukanlah menunjukkan Allah tidak cinta dengan mereka, Allah cinta. Tapi demi menegakkan agama Allah mereka sampai berkorban jiwa. Dan para nabi mungkin terbunuh dan mungkin meninggal dunia. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Jika seandainya beliau meninggal atau terbunuh, apakah kamu akan kembali ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang kembali ke belakang, falay yadurrallaha syai'a, maka sekali-kali dia tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun juga. Dia sekali-kali tidak bisa memudaratkan Allah sedikit pun juga. Dia tidak akan bisa menyakiti Allah sedikit pun juga. Maknanya kekufuran dia tidak merugikan Allah. Kekufurannya tidak merugikan Allah. Seluruh manusia kalau seandainya seluruhnya kafir, tidak beriman kepada Allah, Allah enggak rugi. Allah tidak butuh dengan ibadahnya makhluk. Tapi makhluklah yang butuh untuk mengibadati Allah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh dengan salat kita. Allah enggak butuh dengan puasa kita. Tapi kita yang butuh beribadah. Kita yang butuh salat. Kita yang butuh saum. Kita yang butuh berzakat. Karena kita adalah seorang hamba. Nah, jika seandainya kalian kembali ke belakang, maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Ini ada suatu ayat. Di dalam ayat ini dikatakan manusia tidak mungkin menyakiti Allah. Manusia tidak mungkin memudaratkan Allah. Sementara di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57 Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah." Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, yu'dzun, menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Di sini dikatakan menyakiti Allah, yu'dzun. Sementara di dalam ayat sebelumnya dikatakan Allah tidak mungkin bisa dimudaratkan oleh hamba-hambanya. Ada seperti pertentangan. Saya ulangi, pada surat Ali Imran ayat yang sekarang kita kaji, di sana Allah mengatakan falay yadurrallaha syai'a, maka mereka tidak akan mungkin memudaratkan Allah, tidak mungkin mereka memudaratkan Allah. Sementara dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57 terdapat keterangan orang yang menyakiti Allah, Allah melaknat mereka. Apa maknanya di sini? Bagaimana menemukan dua ayat yang seolah-olah bertentangan? Seolah-olah bertentangan. Kita selalu menerangkan kaidah ilmiah bahwasanya tidak mungkin ada antara ayat dengan ayat yang bertentangan. Tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih tidak mungkin ada bertentangan. Karena baik ayat maupun hadis kedua-duanya turun dari Allah. Dan Allah berfirman, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu tersebut berasal dari selain Allah, maka di sana akan kamu temukan, mereka akan menemukan pertentangan yang banyak. Sementara Al-Quran, hadis bersumber dari Allah, enggak mungkin ada pertentangan di sana. Enggak mungkin Allah lupa. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Rabb kamu lupa, kata Allah dalam surat Maryam. Dan tidaklah Rabb kamu lupa. Lalu apa makna ayat ini? Bagaimana mengkompromikannya? Bagaimana mempertemukannya setelah kita meyakini tidak mungkin ada pertentangan di sana? Jawabannya, perhatikan. Pada surat Ali Imran, lafaznya tidak mungkin memudaratkan Allah. Pada surat Al-Ahzab, itu menyakiti Allah. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis sahih, dan juga oleh Imam Muslim. Dalam hadis kursi,
Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahar, dia menghina masa. Hadis Bukhari, Muslim. Keterangan, ada anak Adam yang menyakiti Allah. Bagaimana mengkompromikan ya ma'asyiral muslimin? Cara mengkompromikan dua ayat di sini, bahwasanya makna berusaha menyakiti di sini yaitu berbuat dosa, yang mana dosa tersebut atau perbuatan tersebut adalah bentuk usaha menyakiti Allah. Akan tetapi Allah tidak pernah bisa disakiti. Ingin mendatangkan mudarat kepada Allah, akan tetapi Allah tidak pernah mereka mudarati. Mereka tidak mampu bisa mendatangkan mudarat kepada Allah, buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat-ayat dan hadis yang bertentangan di dalam dua tempat ini sebagaimana yang telah kita kemukakan tadi, bahwasanya ayat-ayat atau hadis yang menerangkan menyakiti Allah, maknanya dia berusaha untuk menyakiti. Akan tetapi Allah tidak pernah bisa disakiti oleh mereka. Di dalam bahasa Arab, perbedaan antara adhiyah dengan darar. Yang paham bahasa Arab insyaallah mudah memahaminya. Perbedaan antara adhiyah dengan darar. Berusaha untuk menyakiti. Yu'dhi. Walakinna Allah la yatadarrar bihi. Akan tapi Allah tidak mungkin dapat dia mudaratkan. Ini ma'asyiral muslimin, ayat-ayat dan hadis yang bertentangan ini harus kita pelajari dengan seksama, kita kuasai. Karena berapa banyak kebatilan timbul karena pertentangan-pertentangan seperti ini. Yang dia salahkan Al-Quran. Oh ini ayat ini mansukh. Oh ayat ini gak bisa dipakai. Oh ini hadis dibuang karena bertentangan dengan Al-Quran. Gak bisa. Dudukkan dulu dengan hati-hati dan lihat apa perkataan para ulama rahimahumullah. Hadis yang sahih tidak mungkin bisa bertentangan dengan ayat Al-Quran. Antara suatu hadis yang sahih gak mungkin bisa bertentangan dengan hadis. Apabila kelihatan bukan beneran. Apabila kelihatan seperti bertentangan, maka salahkan pemahaman kita. Kita belum bisa mengkompromikannya. Jangan salahkan hadisnya. Oh ini dibuang. Gak bisa. Salah. Enggak salah. Makanya para muhaddisin ahli hadis berbicara panjang lebar dan mereka menulis kitab-kitab dalam permasalahan ini. Dalam ilmu mustalah hadis ada bab i'tilaf wa ikhtilaf. Khusus membahas hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Sebagian para ahli hadis mengatakan barang siapa ada hadis yang dia katakan bertentang, bawa ke saya. Saya dudukkan dia. Saya temukan dia dengan kompromi hadis tersebut. Allah Ta'ala alam. Fala yadurrullaha syai'ah wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Dan dia adalah seorang manusia. Pendalilan dia adalah seorang rasul dari firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dalil yang menerangkan dia manusia yaitu dengan kata-kata meninggal atau terbunuh. Jadi yang meninggal atau yang terbunuh dia adalah manusia. Manusia, dia adalah makhluk. Dia adalah hamba. Sehingga tidak pantas seseorang berdoa meminta kepadanya. Dan betapa banyak kaum muslimin tidak faham dengan ini hal, dengan permasalahan ini. Datang ke kuburan Nabi berdoa, ya Rasulullah sembuhkan anak saya, ya Rasulullah luluskan sekolah anak saya, ya Allah sehat, ya Rasulullah sehatkan kami. Atau berdoa kepada Rasul tidak di depan makam Rasul. Ya Rasulullah berikan syafaatmu. Subhanallah. Kalau ingin berdoa minta syafaat Rasul, minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasul. Minta kepada Allah. Allah yang berikan syafaat. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah yang berikan izin untuk memberikan syafaat kepada Rasul. Adapun Rasul
beliau adalah manusia yang hidup dan akan meninggal pada ayat tersebut, dan beliau sudah meninggal dunia. Di saat ayat ini turun, Rasulullah belum meninggal. Dan diterangkan oleh Allah, Rasulullah akan meninggal. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Beliau adalah manusia. Dan di samping manusia, beliau adalah Rasul. Dan di dalam ayat ini terdapat juga keterangan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan meninggal atau akan terbunuh. Sebagaimana juga para rasul, para utusan-utusan sebelum beliau ada yang meninggal dan ada yang terbunuh. Dan para rasul sebelumnya, begitu rasul mereka terbunuh, mereka enggak berpaling ke belakang. Apakah kalian akan berpaling ke belakang jika seandainya Rasul kalian terbunuh? Kata Allah kepada para sahabat. Karena ini ayat turun berkisah mengenai peperangan Uhud. Nah, jika kalian seandainya kalian berpaling ke belakang, maka Allah tidak akan merasa, Allah tidak dimudaratkan karena kekufuran kalian sedikit pun juga. Ini ayat ma'asyiral muslimin, sebab turunnya di saat peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Peperangan yang memilukan. Peperangan yang di suatu sisi tampak kekalahan, berjatuhan korban dari umat Islam. Tapi semua hal tersebut Allah kehendaki dengan hikmah yang besar. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Hikmah yang besar. Pada peperangan Uhud inilah tampil perjuangan-perjuangan para sahabat, subhanallah, pengorbanan-pengorbanan mereka yang luar biasa sekali. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada pasukan pemanah yang berada di atas bukit. Nama bukitnya Bukit Ain. Kalau sekarang sudah dirubah namanya Jabal Rumah. Kalau dulu namanya Bukit Ain. Bukit Ain atau Ir. Di depan Gunung Uhud. Di kota Madinah, di tepian kota Madinah. Kalau sekarang daerahnya masih dinamakan dengan Hayy Uhud. Kelurahan Uhud atau kecamatan Uhud. Di dalam kota Madinah, dalam provinsi Madinah. Tatkala pasukan pemanah, Rasulullah berpesan kepada mereka, jangan kalian turun. Baik kami kalah atau kami menang. Terjadilah peperangan Uhud. Bertemulah dua pasukan. Pasukan pembela kebenaran dengan pasukan pembela kebatilan di bawah pimpinan Muawiyah. Yang pada saat tersebut beliau belum masuk Islam radhiyallahu taala. Awal peperangan, kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka berapa? 700 lawan 3000. Satu lawan 4. Satu lawan 4. 4 kali lipat lebih besar. Masih menang umat Islam. Sehingga tatkala pasukan kafir mulai kalah, mereka terdesak, pasukan pemanah lupa dengan wasiat Rasul. Mereka turun ke bawah. Padahal Rasulullah pesan jangan turun. Mereka turun ke bawah. Mereka mengatakan al-ghanimah, harta rampasan perang, ayo ambil. Mereka yang berjumlah 70 orang turun. Yang tertinggal di atas cuma beberapa orang. Pemimpin pasukan pemanah mengingatkan, jangan turun. Tapi keburu teman-temannya pada turun, para sahabat. Melihat kesempatan tersebut, Khalid bin Walid yang masih kafir radhiyallahu ta'ala an pada saat tersebut membaca suasana. Beliau membaca strategi, beliau mutar ke belakang. Strategi pemutaran Khalid bin Walid ini masih khilafiyah para ahli sejarah. Mutarnya dari mana?
Apakah gunung Uhud itu diputar jauh atau putar cuma di suasana di daerah lapangan Uhud tersebut? Jadi daerah Uhud, lokasi perang tersebut yaitu tanah datar di antara dua gunung. Seperti itu, tanah datar seperti lapangan di antara dua gunung. Yang satu gunungnya besar, gunung Uhud, yang satu gunung kecil. Khalid bin Walid muter dari belakang dan menyerang pasukan pemanah yang tersisa di atas, sehingga tewas keseluruhannya, syahid, gugur di jalan Allah. Dari atas mereka mengambil posisi sebagai pemanah dan penyerang dari belakang, sehingga akhirnya para sahabat yang di bawah kocar-kacir. Suasana begitu cepatnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya yang berada di barisan depan, sesaat mereka terpisah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut cuma dijaga oleh 9 orang sahabat. Sementara musuhnya ribuan. Allahu Akbar. Ribuan melawan 9 orang. Ini dahsyat sekali. Kepahlawanan yang mungkin tidak ada sejarah yang mengulanginya. 9 orang menghadapi arus lautan musuh. Allahu Akbar. Dan mereka tidak berhasil menebus. Yang ribuan tersebut tidak berhasil menerobos pertahanan 9 orang. Walaupun yang 9 orang ini gugur 7 dan tinggal 2 orang, yaitu 2 orang muhajirin. 2 orang muhajirin. Itu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala dan Talhah bin Ubaidillah. 2 orang sahabat. Dalam kondisi terdesak seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, "Ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kumpul ke sini, kumpul kemari." Rasulullah meneriak memanggil para sahabat, akan tetapi yang lebih dekat kepada beliau adalah musuh. Maka yang pertama kali datang sahabat beliau itu musuh. Musuh yang duluan datang. Wah, di sini dia. Rasulullah diserang, Masya Allah. Rasulullah SAW memberikan semangat dan menyampaikan kabar gembira dari Allah. Barang siapa yang menghalangi mereka baginya surga, kata Rasulullah. Kata sahabat, saya ya Rasul. Tampil 1 orang, meninggal. Sehingga akhirnya yang tersisa cuma 2. Dan itu pun mereka berjuang dengan habis-habisan. Dan Rasulullah SAW pun terluka. Rasulullah SAW terkena lemparan batu di wajah beliau. Rubaiyah, gigi rubaiyah Rasul, sebelah kanan. Gigi rubaiyah itu gigi manusia kan di depan ada 2, gigi atas itu namanya tsunai. Di sampingnya itu namanya rubai. Gigi itunya yang patah. Terkena batu, patah gigi Rasulullah SAW. Dan bibir beliau pecah. Bibir beliau pecah. Allahu Akbar. Kita enggak sanggup bayangkan gimana darah beliau yang mulia menetes. Beliau memakai topi perang, akan tetapi saking dahsyatnya lemparan, tetap panah tersebut atau batu yang dilemparkan ke beliau tetap melukai wajah beliau, sehingga lukalah wajah Rasulullah SAW. Berdarah jidat beliau dan luka bahu Rasulullah SAW. Bahu beliau luka ditikam oleh seorang kafir sehingga bahu Rasulullah SAW luka dan beliau menderita sakit lebih daripada sebulan karena bahu yang luka tersebut. Padahal Rasulullah SAW memakai baju besi 2 kali lipat. Akan tapi menghadapi pedang dan tombak, menghadapi pedang yang tajam, pedang orang Arab yang dikenal tidak mengenal tulang.
Pedang yang dikenal tidak mengenal tulang. Apabila kena tulang putus. Jadi dia nggak kenal yang namanya nebas tulang gitu. Semuanya seperti daging. Luka bahu Rasulullah SAW. Beliau terluka parah, walaupun beliau sudah dibela oleh dua orang sahabat yang gagah berani, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Para ahli sejarah mengatakan mereka membela Rasul dengan perjuangan mustamit, perjuangan orang yang minta mati. Saking tidak ada lagi gambaran yang pantas buat pengorbanan dua orang sahabat ini. Membela Rasul dengan perjuangan mustamit, perjuangan orang yang minta mati. Sa'ad bin Abi Waqqas juru panah, beliau memanah sambil jasad beliau menamengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditamengi bukan dengan busur tapi dengan jasadnya. Allahu akbar. Talha bin Ubaidillah, tangan kirinya merangkul Rasul yang masuk ke dalam ranjau, sementara tangannya kanannya memegang pedang. Menghadapi ribuan orang-orang kafir. Sehingga tatkala tangan beliau luka, putus jari beliau, beliau mengatakan his. Dalam suatu riwayat mah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Talha, kalau seandainya di saat tanganmu terputus engkau mengatakan bismillah, maka niscaya malaikat akan turun dan mengangkatmu ke atas langit dan seluruh manusia menyaksikannya. Allahu akbar. Sahabat yang mulia. Pada saat tersebutlah beberapa saat para pahlawan-pahlawan Islam kehilangan Rasul. Begitu mereka sadar Rasulullah di mana, maka mereka segera menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membelah bala tentara perang. Mereka membelah lautan musuh. Dan yang pertama kali menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabatnya yang tercinta. Adalah sahabatnya yang tercinta, orang yang kedua dalam umat ini. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau langsung berlari di antara kilatan pedang dan hujan panah. Beliau abaikan demi mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu luka tidak bisa dihindarkan pada saat tersebut. Pedih beliau sampingkan. Perih beliau abaikan demi bisa menemukan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Begitu menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertancap pipi beliau. Abu Bakar hendak mencabutnya, kata Abu Ubaidah, "Ya Abu Bakar, demi Allah izinkan saya yang mencabutnya." Beliau hendak mencabut dengan tangan, tapi beliau enggak tega. Beliau cabut dengan giginya. Sehingga begitu tercabut satu, copot giginya satu. Cabut yang kedua, copot gigi beliau yang kedua. Sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Tidak lama berkumpullah para sahabat-sahabat lainnya. Tidak lama datanglah sahabat-sahabat pahlawan-pahlawan Islam. Berkumpullah Abu Dujana. Datanglah Abu Dujana. Seorang sahabat berikat kepala merah, yang di tangannya tergenggam kokoh pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang kepercayaan Rasul yang memegang pedang Rasul di dalam perang Uhud. Datang Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang kaya raya di Mekah dan merelakan kekayaannya hidup miskin di Madinah. Salah seorang sahabat yang biasanya sangat besar atas masuk Islamnya umat Islam di kota Madinah, Mus'ab bin Umair. Datanglah Ali bin Abi Thalib, pemimpin para pemuda pada zamannya. Datanglah Sahal bin Hanif. Datanglah Malik ibn Sinan, tua usianya,
tapi besar semangatnya. Orang tua daripada Abi Sa'id al-Khudri. Datanglah Qatadah ibn Nu'man. Tidak lupa juga pada kesempatan tersebut datang sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Hatib bin Abi Balta'ah, Sahal bin Hanif, Abu Talhah, dan turut pula seorang wanita. Allahu Akbar. Datang pula seorang wanita yang melupakan kewanitaannya demi cintanya kepada Rasul. Ummu Imarah Nasibah binti Ka'ab al-Maziniyah. Melihat sebagian para sahabat kocar-kacir, dia rampas panah, pedang, dan dia maju mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kaum musyrikin tidak berkumpul. Mereka juga berkumpul. Bahkan jumlah mereka makin besar. Jumlah mereka makin membludak. Mengetahui di mana arah kancah peperangan. Pada saat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada umat ini bagaimana hamba-hamba yang Dia cintai berbuat. Bagaimana hamba-hamba yang Dia cintai membela Rasulnya. Abu Talhah berdiri menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada hasil bidikan Abu Talhah, Abu Talhah melarang Rasul, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi Allah ya Rasul, jangan engkau melihat yusibuka sahmun min sihamil qaum. Niscaya engkau akan terkena panah dari panah musuh. Nahri duna nahri. Leher saya ya Rasul, tebusan lehermu. Allahu Akbar. Leher saya ya Rasul adalah tebusan lehermu. Lihat masyarakat muslimin, pengorbanan apa lagi yang lebih tinggi daripada ini. Abu Dujanah radhiyallahu taala an berdiri di belakang menjadi tameng buat Rasul dari arah belakang sehingga panah-panah bertancapan di punggung beliau dan beliau tetap bertahan berdiri demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat satu lagi. Beliau mengejar seorang kafir yang bernama Utsbah bin Abi Waqqas, saudara daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Muslim, Utsbah bin Abi Waqqas kafir. Dialah yang telah memecahkan dua gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikejar oleh sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah karena dia telah menyakiti kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejar sehingga akhirnya pedang Hatib ini memisahkan badan dengan lehernya Utsbah bin Abi Waqqas. Padahal saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sangat berusaha keras untuk bisa membunuh saudaranya. Karena kekafiran telah memisahkan di antara mereka. Tapi dia tidak berhasil membunuhnya dan malah yang berhasil membunuhnya sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah. Sahal bin Hanif, salah seorang pemanah yang ulung, yang mana di dalam peperangan tersebut dia telah berbaiat kepada Rasul, berjihad sampai mati, dan dia telah berjasa besar mengusir musuh-musuh kaum musyrikin dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga musuh-musuh kaum musyrikin bergeser dari
depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mulut beliau luka. Mulut beliau luka dan beliau terluka lebih daripada 20 tebasan. Malik bin Sinan, bapak daripada sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, beliau datang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengisap darah yang keluar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau bersihkan. Begitu beliau mengisap, kata Rasulullah, "Mujjah, ayo keluarkan." Kata beliau, "Enggak ya Rasulullah, saya tidak akan keluarkan selama-lamanya." Allahu Akbar. Saking cintanya dia kepada Rasul. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin melihat seseorang daripada penghuni surga, maka lihatlah kepadanya. Malik bin Sinan. Kemudian beliau berjihad, berperang sampai beliau gugur syahid di jalan Allah. Adapun wanita yang mulia Ummu Imarah, begitu melihat Rasulullah ditinggalkan, sebagian para sahabat kebingungan dan lari. Beliau segera mengambil senjata, merampas senjata dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menyaksikan bagaimana seorang kafir yang bernama Ibnu Qami'ah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pergi lari, dikejar oleh seorang wanita ini, Ummu Imarah. Dia lupakan kewanitaannya. Terlukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membakar jiwanya. Dia kejar tanpa baju besi yang dia miliki, menghadapi Ibnu Qami'ah yang memakai baju besi. Begitu dia mendekat kepada Ibnu Qami'ah, dia pukul, dia tebas dengan pedangnya. Beberapa kali tebasan, akan tapi Ibnu Qami'ah memakai baju besi. Dan Ibnu Qami'ah memukul bahunya dan lukalah wanita yang mulia ini Ummu Imarah. Dan tatkala perang usai, beliau mengalami 12 luka di dalam jasad beliau radhiyallahu taala anha. Mus'ab bin Umair, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu-waktu genting tersebut. Beliau bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan Ibnu Qami'ah. Bendera Ansar berada di tangan beliau. Tatkala beliau menjunjung tinggi bendera Ansar, datanglah orang kafir menebas tangan kanan beliau. Putus. Karena pedang orang Arab tidak kenal dengan tulang. Bendera ganti dipegang tangan kanan. Tangan kiri diputus lagi. Dirangkul oleh lengan beliau yang sudah pontok. Pada saat tersebut beliau dibunuh. Dan beliau tetap berdiri. Bendera tetap berkibar walaupun beliau gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Mus'ab bin Umair ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersebutlah Ibnu Qami'ah mengaku bahwasanya dia telah membunuh Rasul. Ditambah lagi teriakan iblis yang berwujud pada saat tersebut mengatakan qutila Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Telah terbunuh. Rasulullah telah terbunuh Muhammad, kata orang kafir. Mendengar teriakan tersebut, langsunglah orang kafir lainnya saling sahut menyahuti. Muhammad terbunuh, qutila Muhammad, kata mereka. Teriakan kegembiraan dari orang-orang kafir dan teriakan menyedihkan bagi kaum muslimin. Pada saat yang genting, di saat kaum muslimin sebagian mereka melarikan diri, menyelamatkan diri sampai mereka ke Madinah. Sebagian lagi mereka tidak tahu mana musuh, mana lawan. Sehingga sahabat yang bernama Yaman, bapaknya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Salah sangka karena suasana membingungkan. Di saat mereka bingung, pasukan kacau, tiba-tiba terdengar suara mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Lemaslah jasad para sahabat. Karena kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang besar bagi mereka.
Karena Rasulullah adalah pemimpin mereka. Jika seandainya pemimpin telah terbunuh, maka ibarat pasukan akan hancur. Sedih hati para sahabat, ya Allah, meninggal Rasul kita. Telah terbunuh orang yang kita bela dengan nyawa dan raga kita selama ini. Timbul kesedihan, lemas semangat mereka. Sehingga pada saat tersebut tampillah seorang sahabat kembali menyemangatkan sahabat-sahabat lainnya, kembali mengabarkan semangat untuk berjihad. Beliau berteriak, "In kana Muhammadun qad qutil, famutu ala ma mata alaihi Rasulullah." Jika seandainya benar Rasulullah telah terbunuh, maka matilah kalian semua sebagaimana beliau telah terbunuh. Bangkit semua. Terbunuhlah semua. Sehingga mereka kembali menghadapi orang-orang kafir, sehingga sampailah pada suatu saat sahabat yang mulia yang bernama Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Dan beliau berteriak, "Ya ma'syaral muslimin, abshiru, hadza Rasulullah." Wahai ma'syaral muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah. Rasulullah belum terbunuh. Bergembiralah kalian. Akan tetapi teriakan ini lebih mengundang musuh daripada mengundang sahabat yang lainnya. Musuh malah tahu, oh beritanya salah. Mereka kembali mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin berkumpullah orang-orang musyrikin. Makin bertambah jumlah mereka. Akan tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makin datang. Sehingga berkumpullah di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 orang sahabat. Dan untuk menghadapi 2 orang mereka enggak bisa menerobos, apalagi menghadapi 30 orang sahabat. Mulailah Rasulullah dengan 30 orang sahabat mundur. Mereka menaiki salah satu gunung kecil dan mereka bertahan di sana. Tatkala mereka sudah berada di atas gunung, pasukan musyrikin menyerang, tapi mereka enggak berhasil. Mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka mundur, dan mundur mereka ini sambil melewati korban dari kaum muslimin, sambil melewati jenazah-jenazah kaum muslimin. Dan begitu melihat kaum muslimin, dicincang. Lihat, cincang. Hidungnya diputus. Hindun radhiyallahu taala anha melewati Hamzah, hidungnya diputus, telinganya diputus dan dijadikan kalung. Kasih tali dijadiin kalung. Hati beliau dibuka, dikunyah, tapi sudah keras dikeluarin lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pulanglah pasukan musyrikin pada saat tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di atas gunung, di atas bukit kecil. Datanglah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib membawa air dari sumur Mihras, sumur yang ada di Gunung Uhud, dengan tujuan air tersebut diminum oleh Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah mencium airnya bau, beliau enggak jadi minum dan beliau pergunakan untuk mengusap wajah beliau. Akan tetapi darah masih mengalir di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau, mengambil sepotong tikar, kemudian dibakar dan ditempelkan pada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah darah mengalir dari jasad beliau. Tidak lama datanglah Muhammad bin Maslamah, sahabat yang mulia, membawa air yang baik dan diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengimami kaum muslimin salat zuhur dalam kondisi beliau salat dalam keadaan duduk. Pada saat tersebut datanglah wanita-wanita mulia dari kalangan muhajirin dan ansar. Datanglah Aisyah, datanglah Ummu Aiman, datanglah Ummu Sulaim, datanglah Ummu Sulait. Mereka membawa air dan memberi minum para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terluka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kisah ini
kita melihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Bagaimana pengorbanan mereka demi Islam yang sekarang kita nikmati. Islam yang kita nikmati, sunnah yang kita rasakan pada saat sekarang ini adalah hasil daripada pengorbanan mereka. Buah dari darah mereka yang tertumpah. Buah dari ketabahan para wanita-wanita yang ditinggal wafat suami dan anaknya. Mereka telah berkorban buat Islam. Apa yang telah kita korbankan buat Islam? Jangan kita mengatakan ma'asyiral muslimin, kalau seandainya saya hidup di zaman Rasul, saya juga akan bisa berjuang sebagaimana berjuangnya para sahabat. Sementara kita saja untuk mengamalkan sunnah Rasul saja kita begitu beratnya, kita masih begitu beratnya untuk mengamalkan sunnah, apalagi untuk membelanya dengan jiwa. Ma'asyiral muslimin, buktikan kepada Allah kecintaan kita kepada Rasul. Bukan kepada manusia, buktikan kepada Allah bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti jejak beliau, dengan menegakkan sunnah beliau, dengan membela sunnah beliau, dengan berdakwah demi sunnah beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surga firdausnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah ilmiah. Kita mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang kita ambil di dalam ayat ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang juga wafat. Manusia yang juga wafat. Sebagaimana beliau juga adalah seorang rasul, seorang utusan. Tidak pantas disembah, tidak pantas kita berdoa meminta kepadanya, tidak pantas diibadati. Faedah yang kedua, di dalam ayat ini kita mengambil faedah bahwasanya Rasulullah adalah akhir para rasul. Dari memahami firman-Nya, qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah saya. Yang ketiga, ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah masih hidup di dalam kuburnya. Sebagian orang-orang sufi meyakini demikian, Rasulullah masih hidup dalam kubur, enggak meninggal. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, bahwasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang terbesar buat umat ini. Adalah musibah yang terbesar buat umat ini, terbesar. Dan saya tidak berlebih-lebihan dalam berbicara karena ada hadis yang menerangkan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha 'azzamul masaib." Apabila kamu ditimpa suatu musibah, maka ingatlah musibah kewafatanku. Karena sungguhnya wafatku adalah sebesar-besarnya musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis disahihkan oleh Syekh Albani, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, kata Rasulullah, "Fa inna ahadan min ummati
la yusiba bi musibatin ba'di ashaddu alaihi min musibati. Sungguhnya tidak ada seorang pun daripada umatku yang ditimpa musibah setelah wafatku melebihi daripada musibah wafatnya diriku. Jadi wafatnya Rasulullah SAW adalah musibah yang terbesar. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena makin cinta seorang manusia kepada seseorang, maka makin sedih berpisah dengannya. Benar apa tidak? Ya. Apabila kita makin cinta dengan seorang manusia, begitu manusia yang kita cintai tersebut meninggal, maka sedih kita rasakan. Makin cinta kita dengannya, makin sedih kita rasakan perpisahan dengannya. Nah, seorang muslim sudah barang tentu manusia yang paling dia cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya, dan manusia keseluruhannya. Sampai kita menjadikan Rasulullah orang yang paling kita cintai. Tapi kita belum bisa mengatakan diri kita cinta kepada Rasul, menjadikan Rasul orang yang paling kita cintai, sementara kita belum mampu mengamalkan sunnahnya, mengikuti jejaknya, membela pengorbanannya, jasa-jasanya. Apabila kita telah benar-benar cinta kepada Rasul, mencintai Rasul lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada manusia lainnya sebagaimana cinta para sahabat kepada Rasul, maka tentu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Suatu keajaiban pun terjadi. Keanehan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tampak. Ini adalah kisah yang besar. Ayat ini turun di saat kejadian yang besar yang rasanya tidak mungkin bisa dilupakan oleh para sahabat. Teguran kepada mereka di saat peperangan Uhud. Nasihat kepada mereka di saat peperangan Uhud untuk terus istiqamah walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya nanti terbunuh atau wafat. Sehingga keanehan terjadi, ayat yang agung ini, ayat yang besar ini, pernah para sahabat lupa dengan ayat ini. Kecuali hanya satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian tersebut kapan? Kejadian tersebut terjadi di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah wafat, Umar radhiyallahu taala an cabut pedang. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya akan tebas dengan pedang saya ini. Sahabat yang lain kebingungan. Benar apa enggak ya? Wafat apa enggak ya? Masa Umar ngomongnya gitu? Bingung. Mereka bingung karena begitu besarnya goncangan pada saat tersebut. Bukan karena mereka bingung karena orangnya bingung, tidak. Tapi saking besarnya goncangan para sahabat pada saat tersebut. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala an, tatkala Rasulullah wafat pada hari Senin di waktu duha, pada saat tersebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an pergi keluar atau ke pinggir kota Madinah di daerah yang bernama Sanah. Paginya beliau melihat Rasulullah agak baikan, akhirnya beliau memberanikan diri pergi ke pinggiran kota Madinah. Yakin Rasulullah, dalam perkiraan beliau Rasulullah sudah membaik. Beliau tidak tahu bahwasanya pada duha hari tersebut Rasulullah dipanggil oleh Allah. Begitu para sahabat bingung, akhirnya para sahabat sebagaimana biasa berkata, panggil sahabat Rasulullah. Yang dimaksud adalah sahabat nomor satunya Abu Bakar Siddiq. Dipanggillah Abu Bakar. Yang memanggil Bilal. Bilal datang memberitahu wafatnya Rasulullah bukan dengan ucapan, tapi dengan tangisan. Allahu Akbar. Beliau datang menangis, merengek. Keluh tenggorokan beliau mengatakan kepada Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Abu Bakar faham, begitu melihat kedatangan Bilal menangis. Abu Bakar bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Bilal menjawab,
Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, dia akan tebas dengan pedangnya. Kata Abu Bakar, ayo ikut, kita ke sana. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau masuk ke masjid, dari masjid menuju ke rumah Rasul. Beliau masuk ke dalam rumah Rasul dan beliau singkapkan kain dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium jidat Rasulullah dan beliau menangis. Allahu Akbar. Menangis dengan tangisan perpisahan dengan kasihnya. Beliau berkata, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain, amma al-mautatul ula, amma al-mautatu allati kutibta 'alaiha faqad muttuha. Demi Allah ya Rasul, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan pada dirimu dua kematian. Adapun kematian yang pertama maka engkau telah merasakannya. Keluarlah Abu Bakar. Beliau keluar dan beliau masih melihat para sahabat bingung. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an masih petenteng pedang. Ayo, siapa yang berani? Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar, "Ya Umar, duduk." Umar enggak mau. Umar bin Khattab enggak mau. Enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memuji Allah, bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang hendak menyampaikan suatu perkataan. Melihat Abu Bakar As-Siddiq mulai berbicara, barulah mengumpul para sahabat, menghubungi Abu Bakar As-Siddiq dan meninggalkan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengingatkan sahabat-sahabat yang lainnya dengan ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam-imam lainnya, Imam Bukhari dan Ashabus Sunan, beliau membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin." Begitu ayat ini dibaca, barulah sadar keseluruhan. Sadar. Semuanya sadar. Ayat ini telah mengingatkan sebelumnya dan mereka telah lupa semuanya. Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut, tiba-tiba lutut saya tidak sanggup menahan berat badan saya. Beliau tersungkur. Dan tidak ada seorang sahabat pun di tempat tersebut kecuali mereka turut mengucapkan ayat ini. Teringat mereka dengan ayat ini. Lihat ma'asyiral muslimin, ini ilmu. Ilmu di antara faedahnya yaitu di saat seseorang menghadapi fitnah, menghadapi ujian. Ini faedah ilmu. Dengan ilmu seorang muslim bisa mensikapi ujian, mensikapi fitnah. Ini di antara faedah ilmu. Keuntungan ilmu untuk ini. Jadi ilmu bukan suatu hal yang dihafal, yang dibaca di buku. Wah, saya sudah menamatkan buku ini, saya sudah tamat Sahih Bukhari. Kutubus Sittah sudah saya tamatkan, Kutubut Tis'ah malah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Ahmad, Muwatta Malik sudah saya selesaikan. Tapi dalam perbuatan seperti orang tidak tahu ilmu. Perbuatan masih perbuatan jahiliyah. Itu bukan ilmu namanya. Ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma 'umil wa laysa ma hufiz. Ilmu adalah apa yang diamalkan dan bukan yang dihafal. Makanya sering kadang kita sudah baca hadisnya, tapi di dalam pengamalan kita bingung bagaimana penerapannya. Di saat timbul suatu masalah kita tidak bisa mendudukkan ilmu tersebut sesuai pada tempatnya. Ini dia. Ini faedah ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lebih butuh kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah dan mengenal agamanya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berilmu dengan ilmu dunia tapi tidak berilmu dengan ilmu akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Dengan ini kita tutup kajian kita. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui, mereka berilmu dengan suatu hal yang zahir daripada kehidupan dunia, dan mereka dari kehidupan akhirat lalai. Di sini terdapat dua hinaan bagi orang yang berilmu, alim dengan ilmu dunia, tapi jahil dengan ilmu akhirat. Yang pertama, Allah menyebutkan mereka dalam bentuk penghinaan, bentuk merendahkan, penghinaan terhadap mereka. Mereka berilmu dengan ilmu dunia, tapi jahil dengan akhirat, lalai dengan akhirat. Satu. Yang kedua, ilmu mereka dengan dunia Allah sebut dengan zahirnya saja. Zahiran minal hayatid dunia. Mereka mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, bukan isi ilmunya, bukan inti ilmu yang hakiki. Jadi walaupun mereka sudah ahli dengan ilmu dunia, ahli dengan teknologi, ahli dengan fisika, ahli dengan ilmu itu, Allah katakan itu cuma zahir daripada kehidupan dunia, kulitnya aja. Penghinaan yang kedua. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Innallaha yabghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Allah membenci orang yang berilmu dengan dunia, jahil dengan ilmu akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada ancaman ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin, sampai demikian kajian kita. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, dia berasal dari diri saya, dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Dan akhirnya kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.